Ready? Go! Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Khadijah Haidar Bawazir, mahasiswi Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peresmian bahasa Indonesia di Indonesia. Disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa-bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Arifin mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Seperti dalam bahasa Jawa ada ngoko dan kromo, atau dalam bahasa Sunda ada kasar dan lemes, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mencintai bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Pertama, periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada mulanya, bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda, Dr. Nieuwenhuis memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikan Inlands Onderwijs Komisi bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda. Dapat diketahui bahwa melalui organisasi tersebut akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu yaitu bahasa. Kemudian pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab logat Melayu. Pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi voor de Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Buku Siti Nurbaya dan Salah Asuhan merupakan hasil terbitan Balai Pustaka. Periode kedua yaitu periode Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian munculnya Angkatan Pujangga Baru dipelopori oleh 3A yaitu Sultan Takdir, Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Amir Pane. Terjadinya Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang terjadi pada tahun 1942 hingga 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu pada pasal 36. Yang terakhir yaitu munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata, salah satu tokohnya yaitu Khairil Anwar. Kemudian periode terakhir yaitu periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga saat ini. Beberapa peristiwa penting juga terjadi pada periode ini seperti pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik yaitu ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Kemudian, adanya Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954. Hal ini merupakan salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia.
Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia saat itu meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Setelah itu, adanya Kongres Bahasa Indonesia ketiga pada 28 Oktober hingga 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.